Jackson, Ibu, bisa menjawab? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa kita mulai, Bapak? Sebentar lagi, Bu. Pak Bupati akan menuju ke... Oh, Pak Bupati belum datang. Oh, sini, dengar sini. Suara? Dengan Kak, di mana? Kita di sini, Kak, di mana? Di apa? Ruang rapat Bupati. Enggak. Pak Bupati dari rumah, Pak Sekda dari rumah, Pak Kadis dari rumah. Kamian deh. Ya. Ya, Kak. Tadi mau punya dulu. Nah, ada. Ini mana? Ya. Kenapa dulu? Jandi sudah. Jandi. Yang tidak minta dulu. Ah, ini. Saya malu Pak Gun ada. Senin Pak Gun kamu tuh mulai ya? Tadi ya, Om? Udah ya. Bu Rahma, Bu Dian, Ya. izin Bu, sudah jam 9:13, Bu. Karena nanti setelah ini kita ada yang satu lagi, Bu. Saya menjaga waktunya agar tidak terburu-buru. Iya, tapi di sana belum siap ini, Bu Indah. Sebentar, Bu, saya cek. PGRI Banyuasin, apakah boleh dibuka mic-nya? Kita cek sound. Halo. Halo. Sini. Sudah bisa, Bu. Halo. Gimana? Bisa didengar, Bu? Dengar ya, Bu? Bu Dian, Bu Rahma dengar tidak? Bu Dian ada dengar? Dengar Mbak Indah, karena memang di sana ada yang masih ditunggu kehadirannya. Jadi kami menunggu informasi dari Banyuasin kesiapannya apa sudah bisa dimulai, tapi harapannya memang segera dimulai karena nanti kami jam 1 ada lagi verifikasi dengan Gorontalo. Iya. Itu Andi. Halo. Andi? Sudah siap nih? Halo. Siap? Halo, Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, kami dari Banyuasin. Banyuasin ada 2 lokasi. Pertama kami di rumah kediaman Pak Bupati. Kemudian ada di ruang rapat Bupati. Karena Pak Bupati kesibukan menerima tamu di rumah dinas pagi ini, sehingga kami laksanakan Zoom di rumah dinas Pak Bupati dan Pak Sekda. Ya, baik. Untuk acara kita pada hari ini, pertama nanti kita putarkan video 3 tahun Pak Bupati, kemudian sambutan Pak Bupati, paparan Pak Sekda. Ini dari lokasi kami di rumah dinas, di rumah kediaman Pak Bupati. Kemudian untuk sambutan Ketua PGRI dan tanya jawab kita, nanti kita langsung juga berkomunikasi dengan rekan-rekan kami yang ada di ruang rapat Pak Bupati. Jadi sementara itu dulu Pak, itu dulu Bu. Ya, mungkin sebelum nanti ada paparan video, nanti ada pengantar dari kami terlebih dahulu ya Pak Bapak Nasutman ya, Bapak Nasutman ya. Saya Pak Aminuddin Bu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Bu. Oh, dengan Pak Amin. Siap, hadir. Pak Nasutman, hadir. Oh ya, baik Pak Nasutman, Pak Aminuddin, sudah bisa dimulai. Kami pengantar dahulu dari kami, kemudian paparan yang akan disampaikan oleh Pak Aminuddin ya, rencananya ya untuk Pak Sekda Bu, Pak Sekda sama Pak Kadis. Sebentar, halo Ibu. Iya, baik. Ya, untuk sementara Pak, kita buka dulu dari sini. Apakah bisa kita mulai?
sebentar Bu. Perlu kami jelaskan kembali. Ya. Halo Ibu. Iya, Jadi iya, dengar silakan. suara kami. Iya, kedengaran Pak. Silakan. Saya Kepala Dinas Pendidikan Bu. Ya. Ya, baik. Mendampingi. Selamat pagi Pak Aminuddin. Selamat pagi. Mendampingi Pak Bupati dan Pak Sekda di lokasi kediaman pribadi Pak Bupati. Ya. Pak Bupati menyampaikan sambutan dari sini, kemudian paparan Pak Sekda juga dari sini. Baik. Kemudian selanjutnya untuk tanya jawab dan berikutnya karena kami Dewan Pendidikan, pengurus PGRI, IGTK dan semua organisasi kita ada di ruang rapat Pak Bupati. Ya. Baik. Sementara menunggu Pak Bupati, bisa kita mulai Pak Sekda? Bisa kita mulai karena Pak Sekda sudah ada di sini, samping kanan saya ini Pak Sekda, Kabupaten Banyuasin. Ya. Assalamualaikum. Beliau yang akan menyampaikan nanti paparan capaian 3 tahun pembangunan pendidikan di Kabupaten Banyuasin. Iya, Pak. Mungkin itu dulu sementara, silakan Bapak Ibu mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, alhamdulillah sesuai rencana kita dapat bertemu untuk melaksanakan verifikasi usulan anugerah Dwija Prajanugraha tahun 2021 dengan pelaksanaan melalui Zoom. Dan sebelumnya mungkin kami sampaikan mudah-mudahan saja tidak terkendala dengan sinyal dan lain sebagainya dan acara ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang terhormat, mungkin saya sampaikan di sini saya Ibu Ketua Umum ya Bu Dian tidak bisa menghadiri dan diwakilkan oleh Ibu Dian selaku Ketua PB PGRI. Selanjutnya yang terhormat Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani SHMH, Bapak Sekda Kabupaten Banyuasin, Bapak Dr. Haji Muhammad Senenhar RSIP MSI, mohon maaf kalau ada ucapan saya yang kurang tepat. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin, Bapak Aminuddin SPD SIP MM beserta jajarannya, maaf tidak disebutkan satu persatu. Bapak anggota Dewan Pendidikan, Bapak Dr. Andes Haji Amunas SPDI, para Korwil, para Korwas, dan yang terutama sekali adalah Ketua PGRI Provinsi Sumsel, Pak Julinto. Sudah hadir Pak Julinto? Karena beliau yang mengusulkan, dan Bapak Lukman selaku Sekretaris Umum PGRI Provinsi Sumsel, Bapak Nasutman Ketua PGRI Banyuasin beserta jajarannya, dan alhamdulillah Ibu Elisa, apakah Ibu Elisa hadir? Yang terhormat Ibu Elisa Estarini, Ketua Badan Khusus Perempuan PGRI. Alhamdulillah ya, di sini kita perempuan Ibu, kita ketemu. Dan beserta jajaran yang lain, Bapak Bendahara, Wakil Bendahara, dan selanjutnya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, kita hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan yang seyogianya. Sebenarnya kami, saya beserta Budian, selaku tugas yang akan memverifikasi usulan Dwija Prajanugraha pada wilayah Kabupaten Banyuasin, tapi berhubung situasi kami belum bisa hadir dapat di wilayah Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa hadir bersama. Mungkin kami sampaikan maksud dan tujuan daripada pelaksanaan verifikasi ini adalah kita melakukan konfirmasi atas data dan dokumen yang dimajukan oleh PGRI Provinsi terkait peran kepala daerah dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum Bapak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Aduh Bapak segar sekali nih. Dan saya lanjutkan ya Pak ya. Selanjutnya kemarin ini kami telah menginventarisasi atau memeriksa dokumen yang dikirimkan ke kami, dan saat ini kita akan berbicara, berdialog. Dengan begini kita ketemu langsung Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dinas, Pak Ketua PGRI Sumsel, dan lain sebagainya. Saya rasa kita tidak berpanjang lebar karena tadi sudah memakan beberapa waktu.
dan acaranya nanti juga ada video dan lain sebagainya. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu dengan sambutan atas nama Ketua Umum Pengurus Besar PBGRI yang akan disampaikan Indonesia oleh Raya sama Mars PGRI, Bu. Oh iya, ada menyanyikan. Kita lakukan dulu ya Pak. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Pak. Kita mudah-mudahan kita dapat dengan duduk tegak saja ya. Ya, silakan. Lagu Mars PGRI. Tetap mempersatukan diri dengan aman bagi negara kita. PGRI abadi bernaung di bawah sang panji sinar surya dan mereka membuatnya bersama. Wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari gelita. Kita menyuruh bangsa membimbing melangkah muka. Insafkan kewajiban kita mendidik mengajar prakerja. Kita membangun jiwa dan cita kekuatan negara. PGRI abadi tetap mempersatukan diri dengan aman dan sentosa bagi negara kita. PGRI abadi bernaung di bawah sang panji sinar surya dan mereka membuatnya bersama. Wahai kaum guru semua, bangunkan rakyat dari gelita. Kita menyuruh bangsa membimbing melangkah ke muka. Insafkan kewajiban kita mendidik mengajar prakerja. Kita membangun jiwa dan cita kekuatan negara.
wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Alhamdulillah kita telah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PGRI, menambah semangat kita ya Pak Bupati ya. Semangat kita membangun dunia pendidikan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan acara selanjutnya adalah Pak Amiruddin, tayangan video dulu atau sambutan Bapak Bupati? Oh iya, maaf sebelum itu dari PBPGRI, maaf saya kelihatan kemudian maaf. Sambutan Ketua Umum PBPGRI yang disampaikan oleh Ibu Dian Mahsuna, merupakan salah seorang ketua daripada pengurus besar PBPGRI. Silakan Ibu Dian. Terima kasih Bu Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Haji Askolani SHMH, Bupati Banyuasin yang telah bersama kita pagi hari ini. Sehat Bapak Bupati? Alhamdulillah sehat Bu. Ya baik, syukur alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Senenhar, SIP MSc, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati Pak Yulinto, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, beserta jajaran. Dan juga hadir juga Bapak Aminuddin SPD SIP MM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin. Yang saya banggakan Bapak Ibu, para pengawas sekolah, kemudian juga kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang hadir bersama kami pagi ini, dan Pak Nasutman SPD MSc, Ketua PGRI Banyuasin juga hadir beserta jajaran pengurus PGRI Kabupaten Banyuasin. Syukur alhamdulillah di tengah-tengah masih suasana yang belum masih pandemi ya, walaupun mungkin sudah berkurang gitu, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Permohonan maaf salam dari Ibu Profesor Dr. Unifah Rosidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, yang tidak bisa hadir bersama Bapak Bupati pada pagi hari ini. Karena memang ada kegiatan yang bersamaan dan sehingga mewakilkan kepada kami berdua untuk bersama Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka peringatan HUT PGRI ke-76 dan sekaligus Hari Guru Nasional 2021, serangkaian kegiatan telah dilaksanakan oleh PGRI yang salah satunya adalah Anugerah Dwija Prajanugraha yang pada tahun ini memang ada beberapa usulan baik itu gubernur maupun juga bupati dan wali kota dari beberapa provinsi dan kabupaten kota. Hari ini adalah seperti disampaikan oleh Bu Rahmawati, dalam rangka melakukan verifikasi usulan Anugerah Dwija Prajanugraha 2021. Bapak Ibu, PGRI terus akan melakukan berbagai program, juga terus akan melakukan pengembangan-pengembangan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas anggota, sekaligus peningkatan kapasitas guru, personalitas guru, karena memang anggota PGRI di seluruh pelosok tanah air adalah Bapak Ibu guru, yang perwakilannya mungkin juga hadir pada kesempatan pagi ini. Sesuai dengan tema yang diusung dalam rangka peringatan Hari HUT PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional, yaitu Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini adalah tema
peringatan HUT dan HGN 2021, maka rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PGRI juga sangat terkait dengan berbagai program kerjasama dengan berbagai kementerian. Kami baru saja selesai melaksanakan workshop sekolah pelopor gerakan revolusi mental kerjasama dengan Kementerian Menko PMK di 14 provinsi. Baru selesai pada awal November kemarin. Kemudian juga kerjasama dengan Education International, yaitu organisasi guru dunia, melaksanakan workshop lingkar belajar guru. Kemarin juga di bawah Pak Zulinto juga melaksanakan workshop ini untuk para pengurus PGRI di kabupaten, kota, dan cabang. Jadi workshop lingkar belajar guru dan juga nanti pelaksanaannya di cabang-cabang ini ada di 12 provinsi. Di samping juga kegiatan-kegiatan webinar, seminar, kemudian juga talk show terkait untuk memberikan wawasan juga peningkatan pengetahuan kepada para anggota. Di samping itu juga kegiatan lainnya anugerah bagi guru honorer berdedikasi yang bertugas di daerah 3T. Nah, itu Bapak Ibu ini juga diberikan karena memang sebagai penghargaan atas pengabdian yang luar biasa kepada para Bapak Ibu guru. Dan nanti ada anugerah sebanyak 34 guru ya dari seluruh provinsi, insya Allah nanti akan secara daring akan mendapatkan penghargaan dari pengurus besar untuk guru dan tenaga kependidikan honorer. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan hari ini dan ke depan tentu sangat besar karena memang dengan adanya revolusi industri 4.0 mau tidak mau mengharuskan seluruh guru untuk bisa memanfaatkan menggunakan teknologi dalam rangka untuk peningkatan proses pembelajaran. Salah satu hikmah pandemi ya, di balik pandemi ternyata ada hikmah yang juga luar biasa di dunia pendidikan gitu. Terjadinya akselerasi bagi terutama bagi guru ya yang mungkin selama ini belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan secara online dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, mau tidak mau di dalam masa pandemi karena memang pembelajarannya menggunakan online, memanfaatkan teknologi itu di dalam pembelajaran. Ini salah satu mungkin hikmah ya dari adanya pandemi sehingga diharapkan walaupun pandemi tapi pembelajaran tetap bisa berlangsung, tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada peserta didik dengan pendidikan atau pembelajaran yang baik. Itu salah satu hikmah ya, akselerasi untuk para guru untuk bisa memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran gitu. Baik, mungkin harapannya memang dengan nanti adanya program anugerah Dwija Praja Nugraha ini bisa lebih membangkitkan pendidikan di Kabupaten Banyuasin karena memang harapannya pada tahun 2045 ya seperti visi
pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, yaitu mewujudkan Indonesia emas, gitu ya. Kita berharap begitu ya, Bapak Bupati dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan bonus demografi yang kita miliki, kita dapat bisa mewujudkan Indonesia emas, tentu saja dengan pendidikan yang berkualitas yang bisa kita selenggarakan. Kita bersama-sama akan sejajar dengan negara-negara lain, bisa bersaing untuk mewujudkan SDM yang unggul. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dian Mahsuna. Beliau adalah Ketua HUT, Ketua Panitia HUT PGRI ke-76 dan HGN tahun 2021. Telah menyampaikan beberapa hal yang memang kami di sini kegiatannya luar biasa Bapak Ibu, tapi dengan semangat ya Bu. Dan walaupun dalam situasi pandemi malah tidak menghambat daripada kegiatan-kegiatan kita. Selanjutnya kita akan langsung pada acara yaitu tayangan video ya Pak Aminuddin. Tayangan video 3 tahun kepemimpinan Bupati Banyuasin. Luar biasa. Coba kita perhatikan, kita dengar. Nanti selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani SHMH. Silakan Pak. Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki keanekaragaman budaya dan menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 11.832,99 km persegi dengan wilayah daratan dan perairan, menjadikan kabupaten yang potensial di Sumatera Selatan, bahkan di Republik Indonesia. Kabupaten Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati Haji Askolani SHMH dan Wakil Bupati Haji Slamet Somo Sentono SH periode 2018-2023 mengusung visi dan misi Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera melalui 7 program prioritas dan 12 gerakan bersama masyarakat telah nyata memberikan yang terbaik untuk Banyuasin tercinta. Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera. Dengan misi meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan, demi menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan produktif. Program Banyuasin Cerdas. Pada tahun 2020, telah dilakukan pemberian gratis peralatan sekolah untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta pemberian beasiswa kepada mahasiswa ber-KTP Banyuasin, perbaikan ruang kelas serta sarana pendukungnya melalui dana alokasi khusus fisik telah dilaksanakan pada 29 sekolah dasar dan 28 sekolah menengah pertama, serta melalui dana APBN dilakukan terhadap 5 sekolah dasar. Jumlah sekolah dasar negeri pada tahun 2018 sebanyak 485 unit, meningkat menjadi 488 unit di tahun 2020. Sekolah menengah pertama negeri dari 73 unit di tahun 2018 menjadi 77 unit tahun 2020. Pencapaian kinerja di tahun 2020 untuk angka rata-rata lama sekolah 7,20 tahun. Harapan lama sekolah 11,75 tahun. Angka putus sekolah dasar
0,23%. Angka putus sekolah, sekolah lanjutan tingkat pertama, 0,95%. Rata-rata nilai ujian sekolah dasar, 73,50. Dan rata-rata nilai ujian sekolah lanjutan tingkat pertama, 54,00. Program Banyuasin Sehat. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah memberikan layanan kesehatan secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan dengan hanya menggunakan eKTP. Selain itu juga dilaksanakan program dokter masuk desa dan pengaktifan posyandu. Sampai saat ini, jumlah posyandu di Kabupaten Banyuasin sebanyak 678 posyandu. Untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19, telah dilaksanakan vaksinasi secara bertahap untuk seluruh masyarakat Banyuasin. Serta dibuatnya Kampung Tangguh COVID-19, Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera. Pemerintah Kabupaten Banyuasin bertekad meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Banyuasin melalui program Banyuasin Religius, pemberian bantuan untuk 472 rumah ibadah, diantaranya masjid, pura, dan gereja, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sebanyak 185 jamaah haji dan 140 jamaah umroh bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, imam masjid, marbot, dan majelis taklim. Penyelenggaraan isbat nikah sebanyak 300 pasangan telah disahkan pernikahannya. Pembinaan hafiz Quran di 21 kecamatan. Dan penyelenggaraan sunat masal. Penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran. Serta adanya peningkatan pemberian zakat dan infak melalui Basnas. Meningkatkan infrastruktur baik dan merata, serta berwawasan lingkungan adalah tujuan dalam melaksanakan program infrastruktur bagus. Pencapaian tahun 2020 adalah pembangunan 7 jalan poros di 10 kecamatan dengan total panjang jalan lebih kurang 76,977 km. Karena penambahan sini, aku ada sini. Beserta jembatan penghubung di tahun 2021 melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah. Secara keseluruhan sepanjang tahun 2018-2020 telah dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 3,3 km. Pengerasan jalan dengan beton, semen, dan aspal sepanjang 141.213 km. Serta penimbunan jalan sepanjang 63.112 km. Yang dananya bersumber dari dana alokasi khusus, bantuan Gubernur Sumatera Selatan, APBD murni dan pinjaman daerah. Pembangunan dermaga untuk menunjang akses transportasi air bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perairan. Pada tahun 2020, sebanyak 178 unit. Sedangkan pada tahun 2021, dalam proses pembangunan 5 unit dermaga melalui dana APBD dan telah diusulkan sebanyak 23 unit dermaga melalui dana bantuan Gubernur Sumatera Selatan. Di samping itu, rencana strategis pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat menggunakan dana pusat sebesar 200 miliar akan dimulai tahun 2021 dan ditargetkan selesai tahun 2023. Program listrik masuk desa yang merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan PLN kini resmi dinikmati oleh masyarakat Desa Sri Agung, Kecamatan Karangagung Ilir yang telah mencapai 100%. Bantuan 17 unit kendaraan operasional untuk BUMDes, serta 22 speedboat untuk desa. Pencapaian kinerja di tahun 2020 berupa persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik 83,67%. Cakupan rumah layak huni 186.226 rumah. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, industri pengolahan investasi,
kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, inovasi teknologi dan destinasi pariwisata merupakan tujuan dari program Banyuasin Prima. Pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan sebanyak 2.168 UKM. Guna pemulihan ekonomi pada situasi pandemi, telah diberikan bantuan uang tunai kepada 404 UKM. Kinerja yang tercapai pada tahun 2020 tergambar dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 12,5%, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB 24,22%, jumlah penanaman modal asing 15 perusahaan dengan nilai investasi 1.110 miliar rupiah, serta penanaman modal dalam negeri 6 perusahaan dengan investasi senilai 1.179 miliar rupiah. Pada tahun 2019 dan 2020 telah diselenggarakan Job Fair oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan lebih dari 2.000 lowongan kerja dan sukses menyerap 300 pencari kerja. Selain itu, juga diselenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja dengan total peserta sebanyak 1.056 orang. Pencapaian kinerja pada tahun 2020 tergambar dari rasio penduduk yang bekerja sebesar 97,55% dengan tingkat pengangguran terbuka 2,45%. Pada tahun 2020, kinerja yang berhasil dicapai berupa persentase pemanfaatan inovasi unggulan daerah 55% dan peningkatan jumlah kunjungan wisata sebanyak 1.970 orang. Walaupun pada masa pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin mampu mengalami penurunan sebesar 0,16% dari sebelumnya 11,33% pada tahun 2019, meningkat menjadi 11,17% pada tahun 2020. Program Petani Bangkit. Pencapaian sektor pertanian di tahun 2020 sangat menggembirakan. Kabupaten Banyuasin berhasil menduduki peringkat keempat nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera sebagai daerah penghasil gabah kering giling tertinggi yang ditetapkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan total produksi 1.234.118 ton. Sebagai penegasan, Kabupaten Banyuasin adalah penghasil beras tertinggi dan terbaik di Indonesia. Produksi beras di Kabupaten Banyuasin mencapai 519.000 ton. Ini terbesar di Sumatera Selatan dan nomor 4 di Indonesia, penyumbang secara signifikan bagi produksi. Pemerintah Kabupaten Banyuasin meluncurkan merek dagang beras sedulang setudung melalui BUMD C9. Keberhasilan di sektor pertanian lainnya adalah program Satu Desa Satu Penyuluh yang dimulai pada bulan Oktober 2020. Sampai saat ini telah tersebar 308 orang penyuluh di 21 kecamatan. Program ini merupakan inisiasi pemerintah Kabupaten Banyuasin dan menjadi percontohan di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Banyuasin juga tercatat sebagai kabupaten penghasil ikan terbesar di Sumatera Selatan. Perikanan budidaya sebanyak 41.490 ton. Perikanan tangkap sebesar 58.758 ton. Dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 100.000 ton. Program Satu Kakak Satu Sapi menjadi kegiatan unggulan lainnya. Total bantuan sapi berjumlah 210 ekor melalui dana APBD dan bantuan dana CSR. Melalui sistem pemerintahan terbuka, pemerintah Kabupaten Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati Haji Askolani dan Wakil Bupati Haji Selamat Somo Sentono memberikan apresiasi atas meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan meningkatnya reformasi birokrasi. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah membuka pusat pelayanan terpadu di Mall Jakabaring. Wujud keberhasilan dari pelayanan terpadu adalah inovasi jam kunci
yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan, yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten pertama yang menerapkan Case Management System atau SP2D online yang terkoneksi dengan aplikasi modul penerimaan negara. Di samping itu, sampai tahun 2021, sebanyak 65 penghargaan berhasil diraih, baik tingkat provinsi maupun nasional. Antara lain, predikat wajar tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Best in Local Community pada ajang Indonesia Visionary Leader dari MNC Portal Indonesia. Penghargaan Top Bintang 3 BUMD Award tahun 2021 untuk Perumda C9 dari majalah Top Business. Penghargaan Kabupaten Layak Anak dan penerimaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori Pratama. Pencapaian kinerja yang diraih pada tahun 2020 berupa Indeks Reformasi Birokrasi bernilai B, maturitas SPIP berada pada level 3. Indeks kepuasan masyarakat meningkat dari nilai B menjadi nilai A. BB untuk nilai sakit. Pelantikan pejabat dan ASN adalah salah satu penghargaan yang diberikan untuk para ASN. Melaksanakan proses rekrutmen CPNS yang transparan. Pelayanan internet di 21 kecamatan untuk administrasi kependudukan. Kapasitas bandwidth yang memadai 1 GB per second. Pemantauan CCTV di 9 titik strategis. Saya Sri Aryani dari Komisi Bertugas melaporkan. Penyampaian informasi yang benar dan akurat. Keterbukaan informasi publik sebagai kontrol sosial melalui kerjasama dengan media massa. Gerakan Kabupaten Banyuasin bersama masyarakat. Simanis, gerakan siswa membaca dan menulis, gerakan yang bertujuan mendorong siswa untuk minat dan terbiasa dalam membaca dan menulis setiap hari. Gerakan dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan jenjang sekolah dasar. Gerakan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam merealisasikan Banyuasin Cerdas. Begesah, beragam edukasi gerakan masyarakat sadar hidup sehat. Gerakan dengan tujuan penyebar luasan informasi kesehatan melalui kearifan lokal menggunakan bahasa daerah Banyuasin, yaitu Begesah. Begesah terdiri dari gerakan penunjang, yaitu gemar posting, gerakan makan telur dan ayam di posyandu untuk mencegah stunting. Gadis Berias, gerakan deteksi dini IFA dan Sadanis, memberi edukasi informasi dan mengajak wanita lainnya untuk diperiksa. Saudagar Jamur, sehat dan bugar dengan jamu dan akupunktur. Geser Ban, gerakan 1000 jamban, gemas senyuman pangan, gerakan 500 sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Gerbang Keren dan Rindu, gerakan pembangunan keluarga berencana dan revitalisasi posyandu. Gerakan dengan tujuan memaksimalkan pembangunan kependudukan yang bersinergi dengan visi misi pemerintah Kabupaten Banyuasin. Gerbang Keren adalah gerakan yang terus mensosialisasikan program keluarga berencana untuk Kabupaten Banyuasin yang lebih baik. Gema, gerakan menuntut amal. Gema adalah perwujudan dari program Banyuasin Religius yang merupakan salah satu gerakan prioritas pemerintah Kabupaten Banyuasin. Gerakan ini terdiri dari program rumah tahfiz Quran, sedekah, zakat, infak, sholat duha, maghrib mengaji, dan koin 1 miliar. Gertas, gerakan tanam sayur.
bertujuan untuk meningkatkan produksi sayur skala rumahan, serta dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Gerakan ini aplikasikan dengan media pot, hidroponik, polybag yang ditanam di sekitar rumah masyarakat. Gerakan ini dimulai dengan pembagian bibit sayur berupa bibit cabai merah besar, terong ungu, kangkung, dan banyak lagi yang diprediksi dapat menghemat pengeluaran masyarakat mencapai 1,3 triliun rupiah. Gerbang Tobaru. Gerakan pengembangan tanaman obat, rempah, dan umbi-umbian. Gerakan dengan tujuan memaksimalkan pengembangan tanaman obat, rempah, dan umbi-umbian di Kabupaten Banyuasin. Gerbang Tobaru hadir sebagai bentuk budaya baru bagi masyarakat dalam memaksimalkan lahan yang ada untuk tanaman obat, rempah, dan umbi-umbian. Gerbang Tobaru sebagai refleksi masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk lebih hidup sehat lagi. Gemar tugas. Gerakan memelihara ternak unggas. Untuk meningkatkan produksi unggas yang terbilang mudah untuk dikembangbiakkan dalam skala rumahan. Gerakan ini diaplikasikan masyarakat dengan pembagian sebanyak 1.600 ekor unggas kepada masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Banyuasin, terutama pada saat pandemi COVID-19. Gerbang Perak, gerakan pengembangan perikanan rakyat. Gerakan yang dibuat untuk mendukung produksi perikanan dan menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuasin, disertai dengan penyerahan bantuan berupa paket budidaya lele dalam ember, budidaya nila dalam kolam, dan lain-lain. Pulauan Bueh atau kebun buah merupakan gerakan dalam rangka meningkatkan produksi buah di Kabupaten Banyuasin secara berkelanjutan. Gerakan ini dimulai dengan pembagian bibit buah bagi masyarakat. Selain itu, gerakan ini juga dilakukan di kompleks perkantoran. Gorong, gerakan gotong royong. Gerakan yang dibuat untuk mendukung Kabupaten Banyuasin yang nyaman dan bersih. Gerakan ini diaplikasikan dengan kegiatan kebersihan di lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin. Selain kebersihan, kegiatan ini juga berupa bangun masjid, pembuatan jalan, dan perbaikan rumah dengan gotong royong. Gerakan ini sudah aktif hingga ke tingkat desa-desa di Kabupaten Banyuasin. Pro Rakyat, gerakan bedah rumah, merupakan program unggulan dan prioritas pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk keluarga yang sangat membutuhkan rumah layak huni. Gerakan ini dimulai dengan perbaikan bagi rumah warga yang tidak layak huni kurang lebih 43.000 unit dan realisasi sampai tahun 2020 sebanyak 3.846 unit rumah dan sisanya akan terus dilanjutkan di tahun 2021 hingga 2023. Gerakan Peduli Sampah. Gerakan ini bertujuan menggerakkan masyarakat untuk peduli akan sampah sekitar demi menciptakan sesama yang bersih dan nyaman. Gerakan ini juga implementasi dari gerakan gotong royong sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan Banyuasin yang bersih dan sehat. Pemerintah Banyuasin mengalokasikan dana insentif daerah tambahan untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 24,4 miliar rupiah pada tahun 2020. Alokasi dana ini diselenggarakan dalam 2 tahap. Pertama, sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2020 senilai 14 miliar rupiah. Dan kedua, sesuai Peraturan Bupati Nomor 239 Tahun 2020 senilai 10 miliar rupiah. Dana insentif daerah ini telah disalurkan untuk keperluan 1.
bantuan pendidikan mahasiswa melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai 4 miliar rupiah. 2. Bantuan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin senilai 11 miliar rupiah. 3. Bantuan alat kesehatan melalui Dinas Kesehatan senilai 1 miliar rupiah. 4. Bantuan usaha ekonomi produktif melalui Dinas Sosial senilai 4 miliar rupiah. 5. Bantuan untuk pedagang kecil melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai 2,4 miliar rupiah. 6. Bantuan budidaya perikanan melalui Dinas Perikanan senilai 2 miliar rupiah. Selain mengalokasikan dana insentif daerah, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mengalokasikan dana tidak terduga sebesar 58 miliar rupiah yang disalurkan untuk pemberian bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19. Sebagai upaya serius untuk menghentikan penyebarluasan penularan virus COVID-19, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Banyuasin juga gencar melakukan berbagai upaya pencegahan melalui 1. Pembagian masker ke masyarakat secara rutin. 2. Melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik. 3. Mengajak masyarakat melaksanakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjalankan pola hidup sehat. Alhamdulillah Bapak, kita lanjutkan Bapak, Bapak Haji Askolani untuk menyampaikan sambutannya. Setelah tadi kita melihat daripada video yang Bapak tayangkan luar biasa. Kami telah membaca usulan lalu melihat video.
menambah wawasan kita ya Bu Dian. Bagaimana keadaan Kota Banyuasin. Sebenarnya pengen banget Pak Bupati kami ke sana, tapi karena situasi. Monggo Bapak, silakan Bapak Haji Asqolani untuk memberikan sambutannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang paling penting salam sehat untuk Ibu Dian dan semua hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormatin Ibu Dr. Anda Dian sebagai Wakil Ketua PP PGRI Republik Indonesia, beserta yang hadir pada kesempatan ini pengurus PP PGRI Pusat, dan yang kami hormati hadir bersama kami juga Pak Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, dan tentunya yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili Pak Sekretaris Saudara yang mewakili hari ini, dan juga Ketua PGRI Kabupaten Banyuasin yang selalu setia mendampingi kami di Kabupaten Banyuasin, dan semua yang hadir. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang baik ini, kita masih sama-sama diberikan rahmat, kurnia serta nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan acara yang luar biasa pada hari ini, bisa bersilaturahim dengan Ibu Dr. Adadia dan semua pengurus PB PGRI dan juga pengurus PGRI Provinsi dan juga Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim ini walaupun lewat ikon, kita selalu mendapatkan keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PGRI PB Pusat yang telah merespon daripada kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten Banyuasin, terutama di bidang guru pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan terima kasih juga kepada PGRI Provinsi Sumatera Selatan yang telah juga memberikan atensi yang luar biasa selama ini, dan terkhusus PGRI Kabupaten Banyuasin yang luar biasa sudah sangat bersinergi bekerja bareng dengan kami pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan ini. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kami barangkali Bu Dian tidak banyak yang kami sampaikan karena sudah kami sampaikan lewat video tadi. Jadi barangkali secara singkat kami sampaikan, selain ucapan terima kasih yang luar biasa tentunya memberikan apresiasi kepada PGRI, dan kami menyadari betul bahwa peranan PGRI selama ini sangat membantu sekali pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang pendidikan, karena banyak sekali kegiatan yang nyata, yang real yang telah dilakukan kerjasama dengan PGRI, dan kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah sangat banyak sekali terbantu Bu Dian dengan keberadaan PGRI ini. Tentunya sebagai imbal balik pasti kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin akan memberikan hal yang terbaik sesuai dengan kemampuan kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin dan juga sesuai dengan kewenangan kami untuk memberikan bantuanlah kepada PGRI, karena kami sadari betul bahwa organisasi PGRI ini di samping membantu kami adalah ini organisasi profesi, tempat wadah para guru-guru baik yang PNS maupun non PNS yang honor,
tempat mereka menyampaikan harapan, keinginan daripada para guru-guru khusus yang ada di Kabupaten Banyuasin, sehingga bisa kita ambilkan sebuah kebijakan di tingkat kabupaten di bidang pendidikan untuk memenuhi harapan dan keinginan para guru-guru kita yang ada di Kabupaten Banyuasin. Dan ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, sehingga komunikasi, berkolaborasi, bersinergi antara PGRI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil di tingkat pemerintah Kabupaten Banyuasin di bidang pendidikan ini sudah berjalan, dan kami dari Kabupaten Banyuasin juga melalui Dinas Pendidikan ada juga kita buatkan program, yaitu tadi yang kami sampaikan tayangan video, ada program Banyuasin Cerdas, yang di dalamnya ada banyak kegiatan yang kita lakukan di situ, terutama kaitan dengan perbaikan infrastruktur, juga masukan yang luar biasa dari PGRI, Ibu, terus terang kami sampaikan perbaikan infrastruktur, termasuk perlengkapan sarana prasarananya juga ada di sana. Dan ini mulai 3 tahun ini kami sudah berusaha payah untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana. Walaupun pendanaan dari kabupaten belum maksimal, tentunya kami selalu minta bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk perbaikan sarana dan prasarana ini. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan, dan walaupun belum maksimal, belum selesai seluruhnya, namun kami optimis ini akan kita selesaikan. Yang kedua, kaitan dengan kesejahteraan guru juga yang disampaikan teman-teman PGRI. Makanya target kami ke depan, terutama khususnya yang guru-guru honor, Bu Dian, yang tentunya yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena tingkat kesejahteraannya memang jauh dari harapan mereka. Oleh sebab itu kami punya target, alhamdulillah ini sudah berjalan 2 tahun terakhir ini, dan target kami minimal guru honor itu punya gaji 1 juta per tahun, itu minimal, Bu. Dan per bulan, Bu, per bulan maksudnya, Bu. 1 juta per bulan, karena selama ini ada 200-300 ribu per bulan, jadi sangat makmur sekali bagi kita mengandalkan para guru untuk mendidik anak bangsa yang begitu luar biasa semangatnya mereka, tapi para gurunya tidak sejahtera. Makanya kami pemerintah Kabupaten Banyuasin berupaya sekuat kami, semampu kami, sesuai kewenangan kami untuk membantu mensejahterakan para guru-guru kita. Ada yang disampaikan, Bu Dian? Ya, alhamdulillah. Terima kasih nih Pak Bupati, luar biasa perhatiannya terhadap pembangunan pendidikan, juga peningkatan personalitas guru, kesejahteraannya, ya. Luar biasa Pak Bupati. Juga tadi kami mendengar ada program. Pak Bupati, monggo silakan. Kok saya lanjutkan dulu Pak, silakan. Tapi karena dengar tadi komitmennya yang luar biasa, jadi ingin komentar ya. Monggo silakan Pak. Keinginan kita yang punya keinginan yang luar biasa yang disampaikan tadi, ini adalah sebuah komitmen kita, karena kita sadari betul keberadaan guru ini sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin ke depan, karena tentunya kita sadar juga bahwa ke depan kita para pemimpin yang pada saat ini pasti harus kita siapkan pengganti kita juga, sehingga di sektor pendidikan ini yang tentunya akan menjadi prioritas kita. Dan tentunya kami juga dari pemerintah Kabupaten Banyuasin, sekali lagi kami sampaikan dengan Ibu Dian bahwa sudah banyak sekali terbantu dengan kegiatan-kegiatan PGRI, baik yang dilakukan oleh teman-teman PGRI secara mandiri maupun secara berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan kita Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya kami tidak akan merinci secara satu persatu, nanti Pak Sekda yang menjelaskan baik masalah penganggaran, kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan bersama dengan teman-teman PGRI yang ada di Kabupaten Banyuasin. Namun sekali lagi kami sampaikan, Bu, kami tetap komitmen dan konsisten dengan apa yang sudah menjadi program kami, terutama Banyuasin Cerdas yang kami maksud di situ, dan ditambah lagi ada beberapa gerakan semanis
gerakan membaca dan menulis. Kita sadari juga sekarang masyarakat kita, anak-anak kita sudah sangat malas sekali membaca, apalagi sampai menulis. Sehingga sekarang kita bangun gerakan di setiap sekolah-sekolah, juga kita buatkan gerakan sehingga kepala sekolah itu untuk memotivasi masyarakat untuk membaca dan menulis. Bagaimana mereka ingin pintar kalau mereka tidak malas baca maupun menulis, sehingga ini kita buat gerakan itu maksudnya, Bu. Dan selanjutnya banyak lagi kegiatan-kegiatan kita yang bekerja sama dengan pihak luar, pihak ketiga, seperti beberapa universitas perguruan tinggi, baik dari IPB, kita berikan beasiswa kepada mereka, termasuk juga yang baru-baru ini di UGM Jogja, dan kita selalu bekerja ke MOU untuk bidang pendidikan khususnya, dan bahkan kami keluar negeri, ke Uniten Malaysia juga sudah kami lakukan kerjasama, termasuk ke mancanegara lainnya seperti Jordania juga kita lakukan kerjasama di bidang pendidikan juga. Jadi apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami perbuat, apa yang bisa kami kerjakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan kewenangan kami, pasti kami akan lakukan, kerjakan, dan kami berbuat di bidang pendidikan ini. Namun apalah daya, memang keuangan daerah apalagi di masa pandemi COVID ini, Bu Dian, memang agak terganggu juga sebenarnya. Bidang pendidikan juga terganggu, terdampak juga, sehingga ada penurunan persentase pembiayaan di bidang pendidikan. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini memang harus kita hadapi dengan lapang dada. Dan kami juga tidak pernah berputus asa, Bu Dian. Walaupun dalam kondisi yang sesulit apapun, kami tetap bergerak, tetap berjuang, dan tentunya diiringi dengan doa. Dan kami punya tagline, Bu Dian, kami harus kerja keras, kami harus kerja cerdas, dan kami harus kerja ikhlas. Jadi kerja keras itu kami maksudkan menggunakan otot, menggunakan tulang kami, kerja cerdas menggunakan otak, akal pikiran kami, dan kerja ikhlas menggunakan hati kami. Insya Allah kalau ketiga ini kami gabungkan menjadi satu, insya Allah akan berhasil, insya Allah akan sukses dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu saja, Bu, yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini. Tentunya sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami ada oleh pantun untuk kita semua, terus untuk itu. Dari Palembang ke Pangkalan Balai, pasti melewati palang kelapa. Anak didik jadi cerdik dan pandai, pasti karena guru yang luar biasa. Kalau berkunjung ke desa Sungsang, jangan lupa beli kerupuk udang dan terasi. Kalau sambutan kami ada yang kurang, mohon maafkan dan harap dimaklumi. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Setelah melihat video, mungkin sebelum Bapak pergi nanti ada beberapa Pak Aminuddin yang akan kita konsultasikan. Nggak apa-apa ya Pak ya? Pak Askolani, nggak apa-apa sebentar ya. Jadi memang ini Bapak sudah menyampaikan hal yang luar biasa tentang untuk dunia pendidikan terutama. Dan di samping itu pun kami melihat kepada PGRI khususnya, Bapak juga perhatian yang luar biasa kepada PGRI setempat, Kabupaten Banyuasin, memberikan hibah ya Pak, hibah tanah seluas 6.224 untuk menjadi sekretariat. Selamat ya Bapak Ibu semua di Banyuasin. Dan juga ada hibah mobil ya Pak ya? Ada hibah mobil, alhamdulillahirabbil alamin. Ya untuk itu Pak, mungkin kemudian ada yang ingin didialogkan dengan Bapak. Hanya yang terpenting Ketua Umum kami sering mengatakan begini Pak, pokoknya kalau pimpinan atau pejabat yang sayang sama guru, insya Allah masuk surga katanya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya silakan Bu Dian mungkin menyampaikan beberapa hal. Mohon ditunggu ya Pak ya, nggak apa-apa ya. Sebentar. Baik, terima kasih Bu Rahma, Bapak Bupati. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Tadi sesudah mendengar melihat tayangan video dan juga penyampaian Bapak Bupati terkait dengan pembangunan di Kabupaten Banyuasin.
ada program Banyuasin Cerdas, program Banyuasin Sehat, program Banyuasin Religious, dan seterusnya. Ada gerakan-gerakan, tadi ada saya catat banyak sekali ya, ada gerakan mulai ternak unggas, tanaman obat, kemudian gerakan membaca menulis, luar biasa. Ada sebut lagi gorong ya, gorong ini memang salah satu juga yang harus terus dihidupkan, ditumbuhkan ya Bapak Ibu, seperti kalau di pendidikan karakter kan salah satunya ada gotong royong gitu, itu yang mungkin harus terus ditumbuhkan gitu, dibiasakan, ditumbuhkan di masyarakat, di lingkungan sekolah, karena kan memang sudah mulai agak terkikis dengan perubahan value, nilai, sehingga kalau ada gerakan gorong ini luar biasa, saya kira untuk bersama-sama gotong royong hal-hal yang membangun masyarakat untuk mengentaskan meminimaliskan paling tidak ya kehidupan di Banyuasin, gerakan pro rakyat dan sebagainya. Bapak Bupati, terkait dengan program-program itu harapannya sampai dengan nanti ini akan terus Bapak tingkatkan tentunya. Terutama nanti kami mohon di dalam ini jadi PGRI ya. Tadi kan saya mendengar ada 6.000 hibah tanah gitu. Mohon juga nanti dukungan gitu untuk pembangunan kantornya PGRI gitu. Insya Allah bisa dibantu juga untuk pembangunan gedung kantor, karena kami memang programnya diharapkan semua kepengurusan paling tidak sampai dengan kabupaten seluruh Indonesia itu memiliki kantor sendiri, karena memang tentu saja ini tidak lepas dari bantuan dari Bapak selaku Bupati atau pemerintah daerah untuk bisa PGRI memiliki kantor tersendiri gitu, yang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan program dalam rangka juga untuk membantu pemerintah daerah, karena memang PGRI adalah mitra strategis ya, mitra strategis yang diharapkan bisa membantu pemerintah daerah di dalam membangun pendidikan, terutama peningkatan profesionalitas para guru dan tenaga kependidikan. Kemudian jadi ini bermohon ini Bapak Bupati, kami memiliki program yang disebut Lingkar Belajar Guru. Nah, ini sejalan dengan juga gerakan untuk membaca menulis, juga memanfaatkan teknologi dan informasi di dalam peningkatan mutu pendidikan. Kami memiliki program yang disebut Lingkar Belajar Guru. Ini adalah program yang memang didesain untuk menjawab berbagai isu-isu aktual yang berkembang di tingkat grassroots. Kami istilahkan grassroots itu para guru anggota PGRI yang berada di garda depan persoalan terkait dengan pengembangan profesi, terkait dengan keorganisasian, juga tentang isu-isu yang sedang berkembang. Mereka diskusikan bersama di dalam forum yang disebut dengan Lingkar Belajar Guru. Ini program mandatori kami, program mandatori PGRI, yang diharapkan juga nanti bisa para guru duduk bersama di dalam forum ini mendiskusikan berbagai persoalan dalam rangka untuk bersama-sama dicarikan solusi terbaik terkait dengan pengembangan profesi para guru. Pak Julinto juga telah melaksanakan workshopnya, nanti pelaksanaan di cabang-cabang, mohon dukungan dari Pak Bupati supaya bisa terus berkelanjutan, tidak hanya berhenti di tahun 2021 ini, tapi terus tahun 2002, 2003 bisa terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi para guru, juga pemahaman guru terhadap bagaimana berorganisasi dengan baik. Begitu Bapak Bupati, ini permohonan ada 2 hal mungkin yang nanti terima kasih sekali lagi ini atas nanti kami akan melakukan dialog selanjutnya dengan
para dengan dinas, kepala dinas pendidikan, dengan para kepala sekolah, pengawas dan seterusnya yang hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah kita sudah diberikan tanah dan yang Ibu sampaikan, dan gedungnya sudah dibangun Bu, sudah selesai bangunan gedungnya. Tapi sekarang PGRI masih tetap minta bantu dengan pemerintah daerah untuk bangun mes Bu. Nah, dan mes sama pagar. Kalau ada pagar sudah belum pagar. Jadi pagar minta dipagari maksudnya Bu. Jadi memang PGRI ini kita berikan perhatian khusus Bu, serius Bu. Jadi memang agak manja-manja dikit mereka ini dengan kita, karena memang kami manjakan betul, tapi jangan terlalu manja. Saya bilang tempat ada usaha-usaha mandiri yang dilakukan PGRI juga untuk perbaikan dari semua yang ada. Dan kami juga kemarin melakukan kegiatan memberikan dukungan dengan PGRI, memberikan pelatihan ya pre-award dengan calon-calon P3K yang dari guru kita. Memang sangat sulit sekali mereka, kadang-kadang komputer pun mereka baru pertama kali pegang Bu, jangankan mau operasi, karena megang komputer pun baru kali itu Pak katanya. Jadi kita berikan pelatihan lah ya, pelatihan bimbingan kepada mereka untuk mengikuti tes P3K. Alhamdulillah dianggap sukses lah, walaupun belum semuanya. Tapi ini kami anggap sudah berhasil untuk membantu mereka. Dan tentunya memang yang belum ada kesempatan masuk tetap mereka mengusulkan Bu Dian. Tetap mengusulkan. Kemarin kami sudah buatkan surat juga dengan Pak Menteri untuk mencarikan langkah-langkah apa kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Ya, kalau kami diberikan kesempatan untuk diberikan kewenangan maksudnya Bu, untuk memberi untuk mereka, tentunya juga kami akan lakukan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan tentunya yang paling terpenting sesuai dengan kewenangan daerah, karena kami daerah ini Bu Dian, bukan kami mengeluh, bukan, tapi memang kewenangan daerah inilah sudah mulai kecil sekali, sudah mulai dikurangi semua. Jadi kami hanya banyak menjalankan saja yang seharusnya itu menjadi kewenangan kami untuk memaksimalkan apa yang bisa kita kerjakan, tapi kewenangan sudah dialih oleh pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk SMA juga kami terus terang Bu Dian melalui PGRI barangkali disampaikan juga dengan Pak Menteri yang urusan SMA ini sebenarnya diserahkan ke kabupaten saja, karena ada hal yang